Selamat pagi anak-anak. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dahulu. Nah, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak tahu kan sekarang kita belajar mata pelajaran apa? Ya, kita sekarang belajar kesenian, yaitu mengenai karya seni rupa. Anak-anak tahu nggak sih apa itu karya seni rupa? Ada yang tahu? Nah, Ibu akan menjelaskan. Seni rupa itu merupakan cabang seni yang membentuk karya seni dengan media yang bisa ditangkap oleh mata dan dirasakan oleh rabaan. Anak-anak tahu kan apa itu rabaan? Iya, rabaan merupakan disentuh oleh tangan, dapat merasakan bentuk, dapat merasakan permukaan atau sebagainya. Nah, kesan ini diciptakan dengan mengelola konsep titik, garis, bidang, bentuk, volume, warna, tekstur, dan pencahayaan dengan acuan estetika tentunya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan jenis-jenis karya seni rupa. Namun, di sini yang Ibu jelaskan pada hari ini yaitu salah satu jenis karya seni rupa, yaitu menggambar. Anak-anak tentunya pasti tahu dan sering disuruh yaitu menggambar, tapi banyak sekali yang tidak tahu apa maksud dari menggambar ini. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan apa itu menggambar. Menggambar merupakan kegiatan yang dapat diterapkan dalam berbagai cara dalam memulai set, mengembangkan set, menjadikan karya-karya atau seni lukis atau gambar, dan menggambar dengan skema, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, kegiatan coret-mencoret ini adalah kegiatan bagian dari perkembangan motorik anak, dan anak sangat menyukai kegiatan ini. Nah, kalau semisalnya kita kasih dia buku dan kasih dia pulpen, pastinya dia akan langsung mencoret-coret bagian permukaan buku ini tanpa berpikir panjang. Itulah kenapa anak-anak dibilang sangat menyukai kegiatan ini. Nah, menggambar merupakan kegiatan mengekspresikan pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan manusia. Anak-anak tahu nggak sih tahap-tahap menggambar itu ada 3. Nah, yang pertama yaitu tahap perkembangan anak, yaitu tahap mencoret sembarangan. Tahap ini biasanya terjadi pada anak usia 2-3 tahun. Pada tahap ini, anak belum bisa mengendalikan motoriknya, sehingga coretan yang dibuat masih berupa goresan-goresan yang tidak menentu seperti benang kusut. Tahu kan seperti benang kusut, benang yang tidak dirapikan sehingga bergulung-gulung. Nah, yang kedua yaitu tahap yang juga masih pada usia 2-3 tahun, yaitu adalah tahap mencoret terkendali. Nah, pada tahap ini anak mulai bisa menggerakkan tangannya dengan hasil goresan menjadi panjang. Nah, kemudian lingkar-lingkaran. Di situ anak mulai menyadari adanya hubungan antara goresan tangan dengan hasil, sehingga menjadikan yang tadi yang Ibu jelaskan. Nah, kita masuk pada tahap yang ketiga, yaitu tahap pada anak usia 3,5-4 tahun. Nah, di sini pergelangan tangan anak ini mulai luas atau bebas, sehingga mereka bisa menggambar dengan baik. Nah, mereka sudah mahir menguasai gerakan tangan, sehingga hasil goresan sudah lebih seperti mereka sudah mulai bisa menggambar dengan bisa dibilang tidak bagus, namun sudah tahu bagaimana menggambar, dan tidak seperti anak usia 2-3 tahun tadi yang dimana mereka masih mencoret asal-asalan
menjadi benang kusut. Nah, di sini mereka sudah menjadi lebih rapi, lebih tahu, lebih bagus lagi lah tentunya. Nah, anak-anak tahu nggak sih apa tujuan dari menggambar ini? Tidak tahu ya. Nah, Ibu akan menjelaskan tujuan dari menggambar, yaitu satu, mengembangkan kebiasaan pada anak untuk mengekspresikan diri. Seperti kalau misalnya Ibu suruh kalian menggambar hari ini, nah kalian di situ bebas mengekspresikan diri kalian. Nah, yang kedua yaitu mengembangkan daya kreativitas anak. Nah, kalau semisalnya dia rajin berlatih menggambar, dia pintar menggambar, itu artinya dia melatih ke kreativitasnya, tidak malas begitu. Nah, yang ketiga yaitu mengembangkan kemampuan berbahasa. Mengapa dikatakan mengembangkan kemampuan berbahasa? Karena tadi kita sudah ketahui menggambar merupakan kegiatan yang dapat mengekspresikan pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan kita, sehingga menggambar bisa dikatakan yaitu berbahasa, menyampaikan pikiran, menyampaikan perasaan, tapi melalui coretan-coretan dan melalui apa yang kita lihat. Nah, yang keempat yaitu mengembangkan citra diri anak. Nah, anak-anak sudah paham tidak sampai di sini? Oh, sudah paham ya. Nah, kalau sudah paham, ibu di sini akan menyuruh kalian untuk menggambar, yaitu menggambar apa saja yang bisa kalian ekspresikan dalam diri kalian. Apapun yang membuat kalian senang, apapun yang membuat kalian susah, silahkan gambar masing-masing di buku gambar. Nah, gambarnya bebas, tapi di situ menggambar kalian harus memiliki ketelitian tentunya. Oke. Nah, sampai di sini mata pelajaran kita hari ini.